Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti tanah yang kering, biar kasih-Mu, kuasa-Mu turun membasahi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu.
percaya Tuhan, Kau penolong kami, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Oh yeah, oh yeah. Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami naikkan pujian bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya. Makasih. Makasih Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Kaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku
hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Oh, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami panggil namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami serukan nama yang ajaib, nama yang mulia. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sanjung Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami masyurkan, tinggikan namamu Bapa. Kau Raja, Kau Tuhanku, Kau Yesus. Kami sanjung Engkau, kami bangga punya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Kau baik, teramat baik, kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur. Kami sembah Kau, kami bawa pujian bagimu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah, kami puji namamu, kami masyurkan Engkau Bapa, Bapa. Kami tinggikan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau dahsyat, Kau hebat. Oh, haleluya. Badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Katakan, ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu.
padamu. Katakan, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya ada mujizat. Kami percaya kuasa-Mu masih ada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu. Kami melihat Tuhan kami besar, Tuhan kami ajaib. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ada mujizat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan menyambung tema kita kemarin tentang pertumbuhan, Saudara. Dan dengan tema yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, penghalang pertumbuhan rohani. Jadi Saudara, apa yang menjadi penghalang? Kalau kemarin tentang bagaimana soal pertumbuhan, apa pentingnya pertumbuhan, dan buat bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh, Saudara. Pasti ada step-stepnya, tetapi apa yang menjadi penghalang untuk kita menjadi Kristen yang bukan hanya Kristen saja, tapi Kristen yang bertumbuh ke arah Kristus, Saudara. Karena yang seperti kita, kalau Bapak Ibu belum menyaksikan tayangan yang kemarin, Anda boleh menyaksikan tayangan berkat pagi sebelumnya, bahwa kita menjadi Kristen itu perlu untuk bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan Kristus. Berarti ada pengenalan yang kurang benar atau tidak lengkap seutuhnya tentang Kristus. Dan kemudian apa yang membuat kita harus bertumbuh, karena hidup itu adalah satu
perubahan, progres, saudara. Dan kemudian kita sampai di poin yang berikutnya, yaitu penghalang. Apa yang menjadi penghalang untuk kita bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa, menjadi pribadi yang bukan hanya menjadi kanak-kanak saja, tapi ada perubahan, ada hal yang bertambah, ada yang berubah, ada yang kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa ada banyak hal yang menjadi penghalang karena kita mau stay seperti anak-anak terus. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah menjadi dewasa. Apa kata firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang kedua? Dikatakan seperti ini, Bapak Ibu, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ada terjemahan yang lain berkata seperti ini, aku memberikan kamu minum susu, bukan makanan. Saudara, karena kamu belum mampu, bahkan sekarang kamu juga belum mampu. Terjemahan yang lain berkata seperti ini, maka susuku berikan kepadamu, bukannya makanan. Jadi saudara, bahkan dikatakan bukan makanan, ini benar-benar cairan, susu, karena kamu belum tahan. Bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 3 ayat 2, saudara, artinya bahwa dikatakan bahwa yang masih bisa kita cerna, saudara, untuk ukuran kita sudah dewasa. Kalau masih dikasih susu terus, bukan makanan keras, bagaimana kita akan bertumbuh, saudara ya? Anak-anak kecil, balita itu dikasih susu, saudara ya. Itu pun ketika pada 6 bulan itu sudah mulai dikasih makanan padat ya, kalau nggak salah, saudara ya. Dan kemudian dikatakan bahwa susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi apa yang menjadi penghalang? Karena kita menolak untuk bertumbuh, kita menolak untuk menjadi dewasa, kita menolak untuk makan makanan yang keras, saudara ya. Biasanya kalau orang menyamakan, saudara, ayat ini dengan, oh ya, kalau ada khotbah yang keras kita nggak mau terima, ya, saudara ya. Ada kita mau khotbah yang berkat-berkat, khotbah yang enak, yang lucu. Bukan itu sebenarnya intinya. Intinya apa? Makanan yang keras itu ketika kita mulai dilatih dalam pertumbuhan rohani, ketika kita mulai bukan saja berjalan di semua yang keren-keren saja, yang aman-aman saja, tapi kita mulai dibawa di comfort zone-nya kita ini, kita keluar dari sana, mulai rasa tidak nyaman. Saudara pernah tahu kisah tentang Raja Wali? Ketika induk Raja Wali dia ingin melatih anak-anaknya, saudara, dia akan menggoncangkan sarangnya sehingga semua bulu-bulu yang tadi adanya di sarang-sarangnya itu kemudian mulai berterbangan. Yang ada tinggal duri-duri. Dan ketika ada duri-duri ini, anak-anak Raja Wali menjadi tertusuk-tusuk dan dia gak nyaman. Itu yang membuat kemudian dia ingin lompat ke bawah, saudara, digoyang-goyang. Akhirnya dia terpaksa untuk harus bisa terbang dengan yang kelihatannya belum siap. Tapi itu adalah salah satu latihan. Sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan mengizinkan supaya apa? Supaya kita bertumbuh, supaya kita menjadi dewasa, nggak menjadi bayi-bayi terus. Kita pengen terus seperti itu. Ketika Tuhan ingin mengajar kita dengan memberi makanan keras. Makanan keras itu contohnya ketika kita mulai diuji, ketika mulai diizinkan hal-hal yang sulit, mulai diizinkan ada hal yang menyakitkan mungkin, mulai diizinkan ada hal yang berat kita hadapi, tanggung jawab yang besar. Kadang-kadang kita harus memutar otak, memaksakan untuk kita punya kekuatan, saudara ya, supaya kita lebih bisa bertahan. Karena saudara, anak yang kecil dengan orang yang dewasa, dia pasti punya daya tampung kekuatan. Misalnya saya bisa untuk ukuran orang dewasa bisa mengangkat beras 30 kilo, tapi anak bayi mana mungkin, saudara ya. 1 kilo gula aja gitu ya, 1 kilo itu aja dia gak bisa, saudara, karena masih bayi, saudara. Tapi kalau misalnya orang yang sudah dewasa seperti saya, mungkin saya bisa angkat yang berat-berat. Jadi saya tahu, Tuhan tahu kadar kemampuan kita, saudara ya. Boleh tulis di live chat, Tuhan tahu kemampuan saya. Dia tidak pernah mengizinkan hal yang berat yang kita tidak mampu pikul, yang tidak mampu kita hadapi. Tapi lewat hal yang berat itu, otot-otot rohani kita semakin dibentuk. Kita semakin bisa, oh kalau menghadapi masalah begini cara menghadapinya, penyelesaiannya begini. Oh kalau saya belum kuat berarti saya mesti dilatih terus, dilatih kayak orang lagi fitness, saudara. Tapi orang yang menolak bertumbuh, artinya Anda tidak mau ada ujian, tidak mau ada kesulitan, tidak mau ada kesukaran, tidak mau ada tanggung jawab, saudara ya. Mungkin yang paling sederhana untuk membuat rohani kita bertumbuh aja itu
Aku sudah ada tanggung jawab. Anda berdoa, kita persiapkan waktu untuk baca firman, kita menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan. Itu perlu waktu, itu perlu latihan, itu perlu tekad, saudara. Kalau kita merasa ya udah males ya udah biasa-biasa aja lah kita Kristen. Saudara, di mana ada orang yang bertumbuh dan kemudian tidak ada step-step yang berubah dalam cara pola makan, saudara. Orang anak kecil dan orang dewasa beda. Sebab itu Paulus menyampaikan lewat firman Allah bahwa kamu hanya bisa makan susu, minum susu, belum bisa menerima, belum mampu untuk menerima makanan keras. Sebab itu digolongkan bayi. Nah, saudara, kalau kita sudah lama ikut Tuhan dan masih kayak seperti anak-anak saja, bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus? Boleh tulis di live chat, saya siap menjadi mempelai Kristus, atau saya mempelai Kristus. Tidak ada orang yang menikah masih 5 tahun, saudara. Orang yang menikah itu paling tidak dia sudah akil balik, udah tahu ini dosa, ini enggak, dia tahu ini baik, ini benar, ini memutuskan menikah. Tidak ada anak yang mungkin kemudian baru 7 tahun saya mau menikah. Saya nggak tahu ya kalau pernah mungkin terjadi. Itu pasti di alam suatu paksaan ataupun tanpa disadari. Saudara, ada kami mendengar ya, ada anak yang masih kecil-kecil sudah menikah. Tapi itu pasti ada apa sih? Ada alasan-alasan tertentu yang lain, entah dipaksa, entah masih bodoh dan yang lain. Tapi orang yang mengerti, orang yang sudah mengerti, mengenal Tuhan, saudara, saya percaya kita akan terus diterangi hatinya. Paulus bilang hatimu akan diterangi supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, berkenan dan sempurna, saudara. Jadi ada step-stepnya, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa hidup itu ada sebuah pilihan. Ada hal yang tidak berguna, baik, saudara. Jadi kita harus bertumbuh, saudara, dalam pengenalan yang baik, berkenan dan sempurna. Dan saya percaya kita akan pingin sekali terus naik kelas. Tapi apa yang menjadi penghalangnya? Kita sendiri yang menolaknya, saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang bersama dalam tayangan Berkat Pagi adalah orang-orang yang bukan menolak, tapi siap untuk bertumbuh, siap untuk naik kelas, siap untuk menjadi dewasa, saudara. Sehingga kita bersambut baik dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita tidak menjadi anak-anak yang minum susu terus, tapi menjadi pribadi yang dewasa, tahan banting, tahan uji, mental baja. Setuju? Boleh katakan amin. Dan kemudian saudara, apa kata firman Tuhan, saudara? Karena kalau menolak berubah itu adalah suatu keputusan. Dan saya percaya kita putuskan hari ini, saya tidak menolak untuk berubah, tapi saya mau berubah. Mari tulis sekali lagi di live chat sebanyak-banyaknya, saya mau berubah. Saya pun tekadkan mau berubah. Mau berubah artinya kita mau menerima tantangan untuk menjadi dewasa, untuk bertumbuh. Sehingga penghalang yang pertama kita boleh kalahkan, saudara. Apa yang menjadi penghalang kedua, saudara? Saudara, dikatakan bahwa dalam Matius 7 ayat 17, saudara, Alkitab mencatat dengan jelas di situ dikatakan seperti ini. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, bahwa berbuah itu bukan tiba-tiba Roh Kudus turun dan kemudian kita tiba-tiba langsung simsalabim, saudara. Enggak. Firman Allah berkata kata kerjanya menghasilkan buah. Jadi itu kata kerja. Roh Kudus menolong kita, tapi keputusan untuk berubah, bertumbuh dan berbuah itu kita, saudara. Jadi menghasilkan itu kata kerja. Ada progres, ada tindakan, saudara. Dan saya percaya bahwa kehidupan yang ingin berbuah artinya kita boleh melihat ada hal yang bekerja di dalam hidup kita. Ada hal yang kita perjuangkan, saudara. Berbuah itu adalah salah satu hal yang kita ingin terjadi perubahan demi perubahan. Mungkin ada orang yang berkata bahwa karakter orang itu bisa dirubah. Iya, bisa dirubah, saudara ya. Kita bertumbuh dari keluarga seperti apa, masa kecil seperti apa, biasa mengikuti ya. Jadi kemudian orang menjadi pendiam, orang jadi pemarah, orang jadi heboh gitu kan. Orang menjadi pemalu, itu biasa karena latar belakang masa kecil. Tetapi saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita bisa merubah beberapa hal yang kita bisa berusaha untuk merubahnya. Karena karakter itu terjadi kemudian kebiasaan. Sebab itu kan kebiasaan itu biasa hal-hal kecil yang biasa kita lakukan, biasa kemudian menjadi kebiasaan dan kemudian menempel menjadi karakter, sehingga orang bilang, oh dia sih seperti ini orangnya, oh dia orangnya kebiasaannya seperti ini. Jadi itu hal yang kecil. Nah, kalau kita dalam Tuhan, kita punya mungkin karakter yang buruk karena latar belakang kehidupan yang lama, kehidupan ditolak, kehidupan kepahitan dan yang lalu. Kita bisa merubahnya, saudara. Contoh soal Esther, dibesarkan dengan keluarga yatim piatu, tapi kenapa dia boleh merubah? Tadinya kepahitan boleh diubahkan. Itu
itu suatu keputusan untuk tidak tinggal dalam kepahitan, penolakan, kekecewaan, kesendirian, putus asa. Sebab itu dalam hidup kita, kebiasaan kita bisa rubah menjadi karakter yang baru yang kita perjuangkan untuk kita menghasilkan buah. Kalau kita ingin menghasilkan buah-buah yang baik, ada bagian kita, bagian Tuhan, yaitu menolong kita. Roh Kudus dalam Yohanes 15, Yohanes 16 dikatakan Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi keputusan kita untuk berbuah, menghasilkan buah, itu dari diri kita dengan kekuatan Tuhan. Tuhan tidak pernah tiba-tiba, saya tiba-tiba langsung berubah seperti ini. Enggak, itu merupakan melewati proses. Orang yang pemarah kemudian bisa menguasai diri. Itu ketika diizinkan, ada orang yang membuat Anda ingin marah sekali, tapi aduh Tuhan, saya harus menang. Kemudian Anda bisa menang lagi. Engkau diizinkan lagi, dikecewakan, mungkin diperlakukan tidak adil dan harusnya engkau drop, Anda kecewa sekali dan Anda sakit hati sekali, tapi Anda, kok saya bisa mengampuni ya? Kok saya bisa kuat hadapi? Kok saya bisa nggak stres kemarin? Itu karena pilihan dari kecil kita pilih menjadi biasa, menjadi kebiasaan, dan kemudian itu menjadikan kita karakter yang kuat, dan itu menjadi buah yang matang. Saudara, kita akan bisa menghasilkan buah. Setuju, boleh katakan amin. Jadi yang menjadi penghalang itu kalau kita tidak ingin berbuah, tidak ada usaha, tidak ada partnya. Saudaraku yang kekasih, jadi yang menjadi penghalang itu semua tergantung dari diri kita. Atau dengan kata lain, bahwa memang kita tidak mau. Bahkan firman Allah berkata bahwa yang ketiga yang menjadi penghalang, kita membiarkan diri kita tersesat. Saudara, kalau baca dalam lihat tayangan saya sebelumnya, dikatakan bahwa orang yang tidak berjalan dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Kristus, kepenuhan Kristus, kita kemudian menjadi pribadi yang gampang terombang-ambing oleh pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu bukan tiba-tiba ada nabi palsu. Saudara, bisa jadi nabi palsu artinya sesuatu pengajaran kita inilah nabi-nabinya Tuhan, tapi kemudian ada pengajaran yang melenceng, yang tidak sesuai, saudara. Dan sekarang banyak sekali, karena orang bisa bebas di YouTube, orang bisa bebas di sosial media untuk kasih pengajaran. Saya dapat penglihatan, Tuhan bicara, ya Tuhan taruh, itu sangat bisa, saudara. Tidak ada yang kemudian nggak boleh, nggak, semua orang diberi kebebasan. Sebab itu untuk kita mengerti ini firman benar apa enggak, ini pengajaran sesat apa enggak, itu semua bagaimana kita melatih kerohanian kita, melatih sensitifnya kita, melatih kita mau mengenal Dia dengan benar. Itu yang akan membawa kita tahu ini pengajaran yang salah, ini jalan yang salah, ini hal-hal yang tidak membuat saya sesuai dengan yang Tuhan mau, melenceng keluar dari rencana, dari panggilan Tuhan. Karena menjadi tersesat atau menyesatkan diri itu bukan karena orang yang menyesatkan kita, tapi kita yang membiarkan diri kita tersesat, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, kalau kita tidak menjadi dewasa, kita gampang terombang-ambingkan, saudara. Saya dari dulu banyak sekali mengikuti pengajaran-pengajaran yang kemudian kita bisa tahu, bisa menilai, kayaknya ini gak benar, kayaknya ini ada sedikit mengandung gitu hal-hal yang kayaknya ini tidak sesuai firman. Nah, saudara, kita sendiri yang mau sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan sehingga kita menjadi dewasa, tidak anak-anak. Kita bisa tahu kok, saudara. Tapi yang lebih saya mau tekankan yaitu soal kita, kalau kita sudah mau mengarah kepada kematian rohani, mengarah kepada kekanak-kanakan, yang membuat kita menjadi penghalangnya itu kita membiarkan diri kita tersesat. Artinya ya udahlah, pokoknya kalau saya udah nggak mampu untuk jadi bertumbuh, ya udahlah, biarin aja lah saya, orang bilang ke laut, selesai aja, saudara ya. Jadi pertumbuhan kita ini tergantung kita juga. Kita mau tersesat atau tidak. Tersesat artinya dengan arah kita sedang berjalan mengikuti panggilan Tuhan, tapi kemudian kita berbalik arah ke arah yang tidak sesuai yang Tuhan mau. Kita tersesat, saudara. Tuhan mau kita kesini, kita melenceng ke kanan. Itu salah, saudara. Dan dalam hidup kita ada banyak faktor, saudara ya. Dan saya pelajari sekali bahwa ada banyak hal, saudara. Nanti saya akan share juga bagaimana mendengarkan suara Tuhan, bagaimana pilihan-pilihan yang kecil itu menentukan hal yang besar di kemudian hari, saudara. Tapi yang kemudian saya katakan kembali bahwa membiarkan diri untuk tersesat itu adalah salah satu penghalang untuk kita menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Itu akan membuat Anda mandul secara rohani. Ini yang membuat Anda tersesat dan kemudian salah jalan dan mati rohani, saudara. Jalan buntu, tidak ada sesuatu yang kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Dan firman Allah berkata, saudara, di dalam Matius 7 ayat ke
di situ dikatakan juga bahwa kemudian kita bisa kemudian menjadi orang-orang, dikatakan dalam ayat 15, Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau dari buah arad, atau dari rumput duri, saudara? Jadi kalau kita ingin mengetahui nih, kita yang tadi, saudara, jangan membiarkan diri kita tersesat. Kalau kita udah tahu ini jalannya salah, Tuhan maunya saya seperti ini, tapi saya tidak mau, jadi saya menolak. Kemudian saya mau supaya saya memimpin hidup saya. Itu yang membuat kita tersesat. Itu yang membuat kita berhenti bertumbuh, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Mari kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan mau kita berjalan begini, ikuti saja. Kalaupun ada proses pendewasaan yang membuat kita berubah, bertumbuh, itu baik buat kita. That's good, saudara. Karena itu salah satu cara media yang Tuhan pakai supaya Anda dan saya bertumbuh ke arah pengenalan Kristus, menjadi penuh pengenalan kita, dewasa dalam Kristus, dan kita tidak stuck menjadi anak-anak, tapi dewasa rohani, saudara. Dan kita menjadi pribadi yang berbuah, saudara. Dan ada perubahan, ada hal yang kita boleh lihat dan orang juga boleh melihatnya. Setuju? Boleh katakan amin. Sehingga kedewasaan itu, sekali lagi saya tegaskan, bukan seberapa hebat Anda tahu firman, tapi seberapa daya juang kita untuk berbuah, untuk melihat firman itu teraplikasi. Sekali lagi, tidak ada oh dia hebat rohani, enggak, biasa saja. Orang harus melihat Kristus, orang harus melihat progress, orang harus melihat something different, saudara. Kalau Anda mengikut Tuhan terus tapi stuck di situ terus, ulang-ulang, endingnya itu terus, saudara. Apa yang berubah? Ada yang berubah enggak, saudara? Dan itu akan menjadi hal yang kita harus renungkan supaya kita boleh sindari 3 penghalang ini. Ada banyak, saudara, tapi salah satunya yang saya sebutkan di atas. Berapa di antara Bapak Ibu yang mau untuk bertumbuh supaya penghalang-penghalang ini kita boleh singkirkan, saudara? Karena saya percaya kehidupan kita adalah menjadi tanggung jawab kita. Setuju? Boleh katakan amin. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan suatu waktu nanti untuk mempertanggungjawabkannya. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan sampai kita menjadi Kristen yang mau stay di sana terus, anak-anak terus, saudara ya. Tapi kita mau bertumbuh, mengambil keputusan, bisa menanggung semua makanan keras, bisa mencerna, bisa menerima dan tidak menolak untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani, saudara. Dan kemudian kita juga mau menghasilkan buah, kata kerja. Ada part kita we have to pay the price, ada bayar harganya, saudara. Contohnya ketika engkau mengalami hal-hal yang membuat engkau tidak nyaman, engkau berkata, oh enggak apa-apa, aku harus terbiasa, aku harus biasa melewati. Misalnya kita dalam keluarga, mana ada keluarga yang tidak pernah ada masalah? Semua pernah. Tapi kita harus membiasakan diri berjalan di atas batu-batu berduri, mungkin batu-batu yang terjal, saudara, supaya kita tahu kalau terjal kita hati-hati di sini nih, nanti bisa jatuh, hati-hati. Kita bisa melatih, saudara, dan kita justru akan terlatih di sana. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu kita akan tahu bagaimana untuk menjadi dewasa, bagaimana untuk bisa memilih untuk kalau lewat ini apa yang dihasilkan, lewat kesukaran ini buah apa yang saya hasilkan, saudara. Itu melewati semua proses, saudara. Dan kemudian jangan pernah kita biarkan untuk tersesat. Kalau kita udah mulai tersesat, sudah mulai salah arah, ayo sama-sama kita balik. Ayo kita sama-sama putar balik lagi. Apakah 180 derajat? Mungkin kita udah salah arah atau udah mulai melenceng dikit aja, tapi mari kita maju lagi mengarah kepada kepenuhan Kristus. Dan di sana saudara akan melihat ada banyak perubahan, ada buah-buah yang kita akan hasilkan. Kita akan tidak tersesat, kita tidak menjadi anak-anak terus. Ada hal kebiasaan-kebiasaan yang kita berusaha di dalamnya supaya berubah, sehingga ada yang kita perjuangkan dan itu menjadi karakter kita. Selalu ada kesempatan, saudara. Saya percaya tidak ada kata terlambat. Yang setuju boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu yang mau bertumbuh, dari manapun Anda berada, dari denominasi apapun, Anda yang menjadi pengikut Kristus, kita sama-sama. Anda tidak sendiri, saya pun tidak sendiri. Yang mau bersama-sama boleh tulis di live chat, saya tidak sendiri. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berubah, kita sama-sama menjadi dewasa, tidak anak-anak. Kita sama-sama melihat Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, bukan disesatkan. Kita berbuah, kita diubahkan, kita bisa menampung hal-hal yang sulit, tanggung jawab yang sulit, makanan yang keras kita boleh cerna, saudara, karena kita bukan anak kecil, kita orang dewasa, kita mempelai Kristus. Setuju? Boleh katakan amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau akan menuntun kami,
menolong kami. Roh Kudus pasti tolong kami. Kami tidak pernah terlambat. Kami mau bertumbuh. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang ternyata udah lama ikut Tuhan, masih anak-anak banget. Sudah lama ikut Tuhan, masih childy sekali. Ampuni kami, jelikan mata rohani kami, beri kami kesempatan, mampukan kami, berikan kami tekad untuk tidak undur, untuk tidak lemah, untuk tidak menyerah, tapi mau maju untuk menghasilkan buah, untuk maju. Kami siap untuk menjadi dewasa, mendengarkan atau mengkonsumsi makanan keras karena itu baik buat kami. Dan kami mau juga tidak tersesat. Arahkan kami, tolong kami supaya kami tidak menjadi bodoh, tapi kami mau menjadi orang yang aktif, orang yang maju, orang yang siap. Dan kami tahu Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, kuatkan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang mungkin banyak kali tinggal di dalam kekanak-kanakan, tinggal di dalam semua buah-buah yang tidak baik, saudara, kami berdoa Tuhan tolong kami supaya kami mulai hari ini semua buah yang busuk, buah yang tidak baik kami tanggalkan, supaya kami mau bangun lagi pohon yang berbuah. Berbuah itu manis, berbuah itu yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Nah, hidup kami sungguh-sungguh menyukakan Tuhan dan orang boleh melihat Kristus. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap Bapak Ibu yang sedang dalam masalah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah kami terlebih, celikan rohani kami, bangkitkan kami, revival boleh terjadi. Setiap Bapak Ibu yang mengirimkan beban doa di beban doa WhatsApp maupun di live chat maupun di kolom komentar maupun menelpon kami, Tuhan tolong buka jalan. Kami mendengar banyak mujizat, Engkau tolong kami, terlebih hidup kami diubahkan. Itu mujizat terbesar. Kami mengucap syukur buat hari ini, sepanjang hari keluarga besar kami, anak cucu, keluarga, pekerjaan, pernikahan, pelahiran kami semua dalam perlindungan Allah. Dan kami tahu sepanjang hari kemenangan menyertai kami. Indonesia pulih, gereja Tuhan pulih, dan kami boleh melihat tangan Allah menyertai. Pekerjaan kami dibukakan jalan, tubuh yang sehat, damai sejahtera, sukacita kami menjadi berkat dan dipakai bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat Allah, dan kami buka tangan kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kami bertumbuh, berbuah dan menjadi dewasa dalam Kristus. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, terima kasih buat sudah bersama. Jangan lupa Selasa sama Jumat ada malam mujizat dan healing worship, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet lonceng supaya Anda boleh mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah mendukung juga untuk follow untuk Jacqueline Selose TikTok, juga Facebook fanpage Jacqueline Selose Story dan Jacqueline Selose Ministry. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Reward Church Official YouTube, saudara, dan juga TikTok Reward Church, saudara. Dan Bapak Ibu dukung doa terus. Kami percaya Tuhan campur tangan buka jalan tepat pada waktunya untuk onsite kembali Reward Church, saudara. Terima kasih buat setiap dukungannya, engkau yang sudah mendukung dalam doa dan semua taburan-taburan berkat. Engkau diberkati oleh Tuhan. Kami tidak bisa membalas, Tuhan memberkati. Dan puji Tuhan, maju terus kita bertemu dalam hadirat Allah. Kalau Anda diberkati, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.